Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titilian Ke Aprilia, jurusan Pendidikan IPA semester 4 di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Teman-teman, setelah kita memahami tentang enzim, kali ini kita akan belajar tentang metabolisme. Nah, mari kita simak penjelasan tentang metabolisme berikut ini. Metabolisme merupakan proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme selalu menggunakan katalisator enzim. Pada metabolisme terjadi proses penguraian molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul lebih kecil disertai dengan penghasilan energi. Proses ini disebut dengan katabolisme. Selain itu, terjadi proses pembentukan sintetis molekul dan komponen sel dari molekul kecil yang biasanya membutuhkan energi. Proses ini disebut dengan anabolisme. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang katabolisme. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, apa pengertian dari katabolisme? Bahwa katabolisme sel ini merupakan penguraian kompleks menjadi lebih sederhana. Contoh dari katabolisme adalah respirasi sel. Respirasi sel sendiri dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama respirasi aerob, dan yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi aerob membutuhkan oksigen, dan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Nah, hal inilah yang membedakan dari keduanya. Respirasi aerob terjadi pada sel makhluk hidup ketika proses respirasi atau pengambilan oksigen. Pada respirasi aerob ini dibagi menjadi 4 tahapan utama. Yang pertama dinamakan dengan proses glikolisis. Proses glikolisis merupakan pengubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat yang menghasilkan NADH dan ATP. Pada proses ini memerlukan bahan dasar yaitu glukosa. Proses glikolisis terjadi di sitoplasma dan hasil dari glikolisis adalah 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NaOH. Yang selanjutnya yaitu pada tahap kedua setelah proses glikolisis dinamakan dengan dekarboksilasi oksidatif, atau sering disebut juga dengan reaksi antara. Reaksi ini merupakan pengubahan asam pirufat menjadi asetil CoA. Bahan dasar dari dekarboksilasi oksidatif yaitu asam pirufat, NAD+, dan CoA. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di mitokondria dan menghasilkan asetil CoA, CO2, dan NADH. Yang ketiga adalah tahap siklus Krebs atau sering disebut dengan daur Krebs. Bahan dasar dari daur Krebs adalah asetil CoA. Tempat terjadinya yaitu di dalam matriks mitokondria. Siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Tahap yang terakhir adalah tahap transport elektron. Tahap transport elektron ini berfungsi untuk mengubah elektron menjadi ATP. Bahan dasar dari transport elektron ini NADH dan FADH2.
transport elektron terjadi di membran mitokondria yang menghasilkan H2O dan ATP. Yang selanjutnya yaitu respirasi anaerob atau disebut juga fermentasi. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen dan terjadi pada sitoplasma. Tujuan fermentasi yaitu menghasilkan energi, namun energi yang dihasilkan jauh lebih sedikit daripada respirasi aerob. Pada fermentasi, hidrogen bergabung dengan asetaldehid atau asam pirufat membentuk alkohol atau asam laktat. Pada respirasi anaerob dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol merupakan pembebasan energi. Pada fermentasi alkohol terjadi karena asam pirufat diubah menjadi asam asetat dan CO2. Asam asetat diubah menjadi alkohol. Pada fermentasi ini dibantu oleh jamur Saccharomyces sp. Yang kedua, fermentasi asam laktat. Pada fermentasi ini menghasilkan dua asam laktat. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang anabolisme. Anabolisme sel adalah pembentukan zat kompleks dari zat yang sederhana. Dalam proses anabolisme ini dapat terjadi dengan bantuan energi, di antaranya cahaya berupa fotosintesis dan kimia berupa kemosintesis. Sebagai contoh dari anabolisme yaitu reaksi asimilasi. Asimilasi ini dibagi menjadi dua, asimilasi N-nitrogen atau asimilasi C-karbon. Nah, pada asimilasi nitrogen ini melalui proses yang dinamakan kemosintesis. Kemudian, asimilasi karbon dikenal dengan proses fotosintesis. Sintesis merupakan proses pembuatan, dan kemo yang berarti kimia. Jadi, pada proses kemosintesis menggunakan reaksi kimia. Sedangkan fotosintesis, sintesis yang berarti pembuatan, dan foto berarti cahaya. Sehingga fotosintesis merupakan proses asimilasi C yang melibatkan cahaya dalam proses sintesisnya. Sedangkan pada fotosintesis dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang atau dapat disebut juga dengan fotolisis. Reaksi ini terjadi pada grana atau tilakoid. Terjadi proses pemecahan air atau fotolisis sehingga terbentuk oksigen. Fosforilasi dibedakan menjadi dua, yaitu fosforilasi siklik dan fosforilasi non-siklik. Yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang fosforilasi siklik dan fosforilasi non-siklik. Fosforilasi siklik merupakan klorofil yang mampu menyerap cahaya dengan gelombang 700. Klorofil yang kena matahari akan melepaskan satu elektron dan diterima oleh penerima elektron lalu pindah ke kompleks sitokrom. Kemudian, elektron tersebut berpindah-pindah dari satu penerima elektron ke yang lainnya. Akhirnya, elektron keluar dari kompleks sitokrom dan diterima oleh klorofil yang terionisasi sehingga berubah menjadi klorofil normal. Setiap pemindahan elektron terjadi pelepasan energi elektron sedikit demi sedikit. Energi yang lepas diterima ADP untuk membentuk ATP. Sedangkan pada fosforilasi non-siklik, elektron yang dilepaskan klorofil tidak kembali lagi ke klorofil.
Fosforilasi non-siklik ini menghasilkan ATP dan NADPH2. Pada proses ini, fotolisis menghasilkan ionisasi air sehingga terbentuk ion H+ dan OH-. Dua ion H+ diterima NADP dan dengan penambahan elektron dari klorofil, NADP menjadi NADPH2. NADPH2 akan digunakan pada reaksi gelap yang akan dijelaskan di selanjutnya. Yang selanjutnya, reaksi gelap atau siklus Kelvin. Reaksi ini terdapat 3 tahapan dalam proses siklus Kelvin. Proses yang pertama, fiksasi. Fiksasi merupakan penggabungan CO2 dengan RDP yang membentuk PGA. Pada tahap fiksasi diperlukan H2O. Tahap yang kedua yaitu reduksi. Terjadi reduksi PGA dengan menggunakan hidrogen dari NADPH2 dan ATP yang dihasilkan dari reaksi terang, yang kemudian menghasilkan 6 PgAl dan H2O. Selanjutnya, 2 molekul PgAl membentuk 1 molekul glukosa. Dan tahap yang terakhir yaitu regenerasi. Regenerasi merupakan pembentukan kembali RDP yang diperlukan untuk fiksasi CO2. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai metabolisme, baik katabolisme maupun anabolisme. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.